Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Gino Pas dari kelas 5A akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Pak Driansyah di hari ini. Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara atau BUMN dari tahun 2012 sampai 2018 140 pol observasi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan, keuangan, dan karakteristik perusahaan terkait ukuran umur dan jenis perusahaan. Industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Analisis yang dilakukan dengan penelitian ini meliputi analisis statistik, deskriptif, dan analisis inferensial. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Variabel umur jenis perusahaan atau industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan teori penyesalan atau signaling teori, semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan semakin kecil ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan cakupan pengungkapan dalam pelaporan terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama, pertemuan iklan pengantar konsep pelaporan keuangan telah berkembang secara dinamis dalam 20 tahun terakhir. Perkembangannya dianggap lebih cepat dibandingkan dengan dampaknya langsung terhadap pemangku kepentingan, lingkungan nasional, bahkan lingkungan global. Perkembangan pelaporan tidak hanya terfokus terhadap kinerja keuangan, tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangan yang terintegrasi atau integrated reporting. Konsep pelaporan terpadu ini muncul setelah diperkenalkannya konsep triple bottom line dan sustainability reporting. Konsep triple bottom line dikenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988 dan mencakup 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, lingkungan, dan nasional. Berdasarkan konsep triple bottom line, perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder daripada pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan perlu menjadikan sustainability reporting sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Saat ini perusahaan yang telah menerapkan laporan berkelanjutan masih menyajikan laporan tahun dan laporan keberlanjutannya secara terpisah. Di satu sisi, laporan tahunan yang merupakan bagian dari pelaporan keuangan hanya berfokus pada penyediaan informasi tentang angka dan indikator keuangan perusahaan. Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51 garing POJK 03 tahun 2017 menyatakan bahwa laporan berkelanjutan adalah laporan yang diumumkan pada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan suatu lembaga jasa keuangan atau LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kedua bentuk pengungkapan tersebut memiliki nilai manfaat yang berbeda bagi pengambil keputusan. Pemisahan ini sering membingungkan penggunaan laporan keuangan atau seperti investor dan kreditur, karena informasi yang disajikan seringkali dianggap tidak berhubungan. Itu menurut Baird et al. 2014. Akibatnya para pengguna laporan keuangan kesulitan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan sampai saat ini. Pemisahan kedua laporan tersebut masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Adriana 2014. Oleh karena itu diterapkan integrasi ke dalam proses pelaporan keuangan atau integrated reporting. Integrated reporting berupaya memberikan informasi mengenai keberlanjutan perusahaan dan kinerja keuangan secara terintegrasi agar lebih inovatif dan mudah dipahami. Di IRC 2013 dan PwC 2013, Babao Cardos dan Rimmel 2016. PricewaterhouseCoopers 2013 menjelaskan bahwa
Melalui pelaporan terintegrasi, informasi akuntansi diharapkan lebih berkualitas ketika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, ketika investor berusaha mengambil keputusan dalam menentukan alokasi modal, pelaporan terintegrasi sangat penting dalam mendukung kejelasan kandungan informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Sampai saat ini pelaporan terintegrasi masih dilakukan secara sukarela dan sangat sedikit perusahaan yang menerapkannya. Alasan kurangnya praktik pengungkapan integrated reporting atau IR diungkapkan oleh Sukhari dan De Villiers 2018 yang menyatakan bahwa HI saat ini belum diwajibkan dalam hukum manapun di seluruh dunia. Namun IR sering diadopsi sebagai bagian dari voluntary pengungkapan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan praktik pengungkapan pelaporan terintegrasi benar-benar dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan apakah pemegang saham bersedia membayar lebih untuk pelaporan terintegrasi. Itu dikata oleh Singh et al. 2019 dan Wuching Downing 2017 mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis perusahaan yang ditekankan untuk mempertimbangkan luas pengungkapan yang harus disajikan, yaitu perusahaan besar dengan perhatian publik yang besar dan perusahaan yang berada dalam fase matang. Badan usaha milik negara atau BUMN dan BUMN tergolong perusahaan dengan perhatian publik yang besar, sehingga tekanan untuk mempertimbangkan jangkauan pengungkapan cukup besar. Hal ini karena perusahaan diharapkan lebih transparan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMN bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan guna mempertahankan eksistensi dan persaingannya. Pentingnya penilaian tingkat kesehatan BUMN juga tertuang dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Kepres 100/MBUMN/2002 tentang ketentuan dan tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN yang meliputi keuangan, aspek operasional dan administrasi. Sebagian besar BUMN telah menerapkan pelaporan keberlanjutan, diharapkan beralih ke pelaporan terintegrasi. Beberapa BUMN di Indonesia yang sudah mulai menerapkan pelaporan terintegrasi antara lain PT Timah, PT Telkom, dan PT Pertamina EP. Tidak hanya kesehatan keuangan yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi, tetapi karakteristik perusahaannya juga dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan. Hasil penelitian Boyd Tedang et al. 2017 menunjukkan bahwa jenis industri, ukuran dan profitabilitas entitas serta komposisi anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan integrated reporting. Penelitian oleh Boyd Tedang et al. 2017 masih fokus menganalisis pengaruh suatu variabel keuangan yang diukur dengan pengaruh profitabilitas terhadap kualitas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian sebelum mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan dan kinerja keuangan masih berhubungan dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial. Magnus 2006, Aras et al. 2010, Rof 2011, Cancel et al. 2014, dan belum menguji hubungan antara variabel dan luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Studi ini juga berupaya memberikan informasi bagi investor saat ini dan calon investor untuk mengevaluasi tingkat kualitas pelaporan terintegrasi di BUMN. Evaluasi ini dilakukan melalui analisis karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur. Dengan tingkat kesehatan keuangan, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mengevaluasi kinerja keuangan, khususnya kondisi kesehatan pada aspek keuangan BUMN yang terdaftar di BEI. Kedua, mengetahui sejauh mana pengungkapan berdasarkan indeks integrated reporting atau IR pada BUMN yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan BUMN dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN BEI. Demikian presentasi saya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.